Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epic antara Mikhail Tal melawan Dmitry Gedevanishvili. Permainan ini terjadi pada 1970. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-subs, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, marilah kita let's go ke partainya. Di sini Tal sebagai putih dan Vanis sebagai hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan kuda ke F6. Langsung nyerang pion. Pembukaan ini disebut dengan Alekhine defense. Pion menyerang balik ke E5 dan kuda ke D5. Kuda langsung ditantang dengan kuda C3 dan Vanis pion E6, melindungi kuda sekaligus mencegah pion maju. Setelah Tal pion D4, Vanis langsung makan kuda dengan kuda. Dan jelas, Tal makan balik dengan pion. Saya tahu bahwa kalian akan sangat senang dengan posisi ini jika bermain sebagai putih. Bagaimana tidak? Kedua gajah dan menteri jadi bebas bergerak, benteng bisa ke B1, raja yang aman, dan pengontrolan penuh petak pusat. Sangat-sangat bagus. Oke, Vanis tidak senang petak pusat dikontrol oleh Tal. Dia menjawab pion ke D6 untuk menyerang pion, dan pion F4 melindungi pion. Lagi, pion ke C5 menyerang pion, dan Tal mengeluarkan kudanya ke F3. Vanis makan pion D dengan pion, dan dimakan balik dengan pion. Lagi, pion kali pion E, dan pion F kali pion. Di sini, ada harapan untuk memperkuat kembali struktur pion dengan pion C3. Namun sebelum itu terjadi, Vanis memainkan gajah B4 sekak. Jika pion menutup, gajah kali pion sekak benteng ya, jadi gajah menutup sekak. Lalu menteri ke A5 menambah penyerangan. Sesuai konsep penyerangan, bahwa penyerangan akan berhasil jika jumlah penyerang lebih banyak dari jumlah penjagaan. Di sini, penyerang gajah ada 2 dan pelindung gajah ada 3. Jadi Tal masih santai dan fokus mengembangkan perwiranya, yaitu gajah ke D3. Vanis juga mengembangkan kuda ke C6, dan Tal di sini rokade pendek. Jika hitam langsung rokade, dia sangat YOLO karena jalur serangan Tal sangat mengerikan. Jadi Vanis menukar gajahnya terlebih dahulu. Guys, perlu diketahui, jika menteri kali gajah dan terjadi pertukaran menteri, putih akan kehilangan privilege-nya. Jadi Tal memakan gajah dengan kuda, sekaligus dengan ide kuda ke C5 nyerang menteri, dilanjut kuda ke D6 sekak. Ide yang cemerlang dari Mikhail Tal, karena pion dan gajah gelap di sana udah hilang. Oke, Vanis menjawab dengan menteri ke C3, menyerang pion D4 dengan ancaman sekak. Tal mencoba membuat jebakan dengan benteng ke F4, yang seolah-olah hanya untuk melindungi pion. Mari kita simak bersama jebakan tersebut dianalisis. Di sini, pion diserang 2 kali ya, jadi usaha benteng untuk melindunginya terlihat sia-sia. Tapi jika kuda kali pion, kuda ke E4 menyerang menteri. Setelah menteri ke B2, ada kuda D6 sekak, sekaligus menyerang pion di F7 2 kali. Maka dari itu, raja nggak bisa ke file F maupun ke baris 7 ya. Jadi raja ke D8. Mau langsung kuda kali pion oke, langsung benteng kali pion juga oke, atau benteng ke B1 terlebih dahulu. Setelah menteri pergi, baru benteng kali pion F7. Membuat pion B7 diserang 3 kali. Benar-benar epic. Oke, kita kembali. Di sini, Vanis nggak terjebak, dan dia memilih rokade pendek. Lanjut Tal raja H1, dan kuda ke E7. Next, kuda E4 menyerang menteri. Jika menteri kali pion, ada kuda E6 sekak ster.
Jadi, menteri ke B2, dan tal benteng ke B1. Setelah menteri kali pion A, itu membuat menteri semakin jauh dari raja. Selain itu, benteng bisa ke B3 dan pergi ke 3 petak penyerangan raja jika dibutuhkan. Oke, tal melanjutkannya dengan kuda ke F6 sekak dan mengorbankan kudanya. Guys, percaya atau tidak, saya coba cek ke chess.com, gerakan tal ini adalah gerakan blunder. Terus saya nggak percaya kan? Terus saya pindah ke Lichess. Dia juga bilang ini blunder guys. Mereka nggak tahu aja bahwa inilah tipikal pengorbanan Mikhail Tal. Pengorbanan yang sulit dipahami. Oke, jika raja ke H8 ada kuda kali pion. Jadi pion kali kuda. Korban kuda nggak cukup, Tal makan pion dengan gajah. Dan ini adalah gerakan brilian. Di sini, Vanis menolak gajah. Tapi mari kita lihat jika dia sampai makan gajah. Jika raja kali gajah, ada menteri H5 sekak, raja G8, dan benteng ke G1 terlebih dahulu untuk mengamankan back rank-nya. Tidak ada yang bisa dilakukan hitam di sini. Jika kuda G6, ada pion kali pion. Jika pion maju, ada benteng ke H4. Jika menteri kali pion untuk melindungi H7, tetap benteng ke H4. Atau jika benteng D8 untuk memberi jalan raja, maka pion kali pion. Raja F8, pion kali kuda sekak, raja E8, menteri kali pion sekak, raja D7, pion promosi menteri double sekak, raja D6, menteri E ke E7 sekak, raja C6, dan menteri C5 skakmat. Oke, kita kembali. Jawaban Vanis adalah raja ke H8 dan tal benteng ke H4. Setelah raja ke G7, tal memainkan gerakan yang sangat simpel namun mengerikan, yaitu menteri ke C1 dengan tujuan ke H6. Vanis menjaganya dengan kuda ke G8. Dan permainan berakhir setelah tal tanpa ampun memakan kuda dengan gajah. Karena di sini Dmitri Gedevanishvili menyerah. Permainan yang sangat epik dari Mikhail Tal. Serangan demi serangan dilancarkan olehnya dengan kalkulasi yang matang juga akurat. Dan jika permainan dilanjutkan, tidak mungkin benteng kali gajah karena menteri H6 masih skakmat. Jika raja kali gajah, maka benteng ke B3 dengan plan skakmat di G3. Jika benteng ke D8 untuk memberi jalan kabur, maka plan diubah sedikit dengan pengorbanan benteng ke H8 sekak. Raja G7 langsung menteri H6, jadi raja kali benteng. Menteri H6 sekak, raja G8, dan kembali ke plan awal, benteng G3 skakmat. Benar-benar hebat. Permainan dari magician from Riga dengan ide yang sangat kreatif dan unik. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.